Artinya dia adalah pemain yang bisa bergerak dari sektor sayap atau juga masuk ke tengah. Nah, pemain seperti inilah yang sebetulnya dibutuhkan timnas Indonesia, karena kita tahu yang dibutuhkan adalah kolektivitas di antara para pemain. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa permainan dari timnas Indonesia harus kreatif mulai dari lini tengah. Karena bagi seorang striker untuk membuka ruang, apalagi untuk mencetak gol, dia butuh yang namanya suplai bola. Jadi yang saya perhatikan teman-teman, permainan dari timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 adalah kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia untuk bisa create chances. Jadi bukan saja finishing, bukan saja penyelesaian akhir, tetapi dalam urusan menciptakan peluang. Mesin gol timnas diresmikan. Erling Haaland dan Joel Piroe akhirnya resmi jadi warga negara Indonesia jelang kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026. Sejarah baru tercipta dalam dunia sepak bola Indonesia, bahkan juga di kancah internasional. Hari ini, seluruh rakyat Indonesia bersorak gembira sekaligus merasa tak percaya dengan kabar besar yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta. Dua penyerang kelas dunia, Erling Haaland dan Joel Piroe, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Kabar yang selama ini hanya berupa rumor, gosip, dan isu liar kini berubah menjadi kenyataan manis yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Momen pengesahan naturalisasi dua penyerang tajam ini dianggap sebagai hadiah istimewa bagi bangsa Indonesia yang tengah menatap babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh optimisme dan harapan besar. Suasana Jakarta mendadak riuh sejak pagi hari ketika kabar akan adanya pengumuman besar dari PSSI tersebar di media. Ribuan supporter memadati area sekitar GBK hanya untuk menyaksikan sejarah langsung di depan mata mereka. Begitu Erick Thohir naik ke podium dan mengucapkan kalimat pembuka bahwa hari ini merupakan momen bersejarah, para supporter sudah bisa merasakan getaran kabar besar itu. Dan benar saja, kalimat selanjutnya sontak membuat seisi ruangan gemuruh oleh sorakan. Erick dengan tegas menyampaikan bahwa Erling Braut Haaland, mesin gol Manchester City yang juga menjadi ikon Premier League, serta Joel Piroe, striker muda asal Belanda yang kini mencuri perhatian dengan ketajamannya di kompetisi elit Eropa, sudah resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia. Momen ini seketika menjadi topik utama media nasional maupun internasional. Bagaimana mungkin Indonesia yang selama ini hanya dikenal sebagai tim Asia Tenggara dengan sejarah panjang persaingan regional, kini mampu menghadirkan salah satu striker terbaik dunia ke dalam skuadnya. Berita itu menggelegar, melintasi batas negara, menjadi headline di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, bahkan Amerika Latin. Media besar seperti BBC menulis dengan judul besar, Haaland Chose Indonesia. Sementara Marca di Spanyol memberi tajuk, Garuda mendapatkan mesin gol dunia. ESPN bahkan menyebut bahwa langkah Indonesia ini bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia secara drastis. Di dalam negeri, euforia mencapai puncaknya. Supporter Indonesia yang selama ini terkenal paling fanatik di Asia Tenggara, tumpah ruah ke jalan. Mereka mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan yel-yel timnas, dan melukis wajah Haaland dan Piroe dengan corak merah putih di pipi mereka. Tagar Haaland Garuda, Piroe WNI, dan Indonesia menuju Piala Dunia mendadak menjadi trending topik dunia di media sosial. Dari Sabang sampai Merauke, kabar ini menjadi pembicaraan utama di warung kopi, kantor, sekolah, bahkan hingga perkampungan terpencil. Namun di sisi lain, rival abadi Indonesia di kawasan, yakni Malaysia, langsung terdiam. Media Malaysia menuliskan berita ini dengan nada getir. Harian Metro menulis, jika Indonesia punya Haaland, bagaimana Malaysia bisa bersaing? Sementara komentar-komentar pedas netizen Malaysia membanjiri media sosial. Sebagian penuh iri, sebagian lagi dengan perasaan tak percaya. Mereka menyadari jarak yang kini terbentang semakin lebar antara sepak bola Indonesia dengan negeri mereka. Malaysia yang selama ini berusaha naturalisasi pemain dari liga-liga menengah Eropa, kini harus menyaksikan tetangganya melesat jauh ke depan dengan mendatangkan superstar dunia.
Kepastian Haaland dan Piroe sebagai WNI ternyata tidak terjadi begitu saja. PSSI sudah lama menggarap proyek besar ini dengan penuh rahasia. Proses negosiasi dengan agen, pembicaraan tingkat pemerintah, hingga diplomasi lintas negara dilakukan secara rapi dan intens. Haaland, meski lahir dan besar di Norwegia, ternyata memiliki garis keturunan jauh yang terkait dengan Indonesia. Celah inilah yang dimanfaatkan untuk membuka jalan legalitas naturalisasi. Sementara Joel Piroe, sejak lama sudah merasa dekat dengan komunitas Indonesia Belanda, sehingga prosesnya jauh lebih mudah. Dengan kerja keras dan keseriusan, Erick Thohir dan jajarannya berhasil menuntaskan misi yang dulu hanya dianggap mustahil. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Haaland dan Piroe menjadi transformasi besar. Lini depan Garuda kini menjelma menjadi salah satu yang paling menakutkan di Asia, bahkan bisa disejajarkan dengan tim-tim kelas dunia. Haaland dikenal sebagai predator kotak penalti, seorang penyerang dengan fisik luar biasa, kecepatan tinggi, dan insting mematikan dalam mencetak gol. Joel Piroe adalah striker muda yang komplit, cerdas membaca permainan, tajam menyelesaikan peluang, serta mampu bekerja sama dengan baik di berbagai skema penyerangan. Kehadiran keduanya akan melengkapi deretan pemain keturunan top Eropa lain yang sudah lebih dulu sah menjadi WNI seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Ian Madsen, Mitchell Bakker, hingga mesin lini tengah Miliano Jonathans. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam wawancara singkat setelah pengumuman, ia mengaku bahwa kesempatan melatih Haaland di level tim nasional adalah sesuatu yang luar biasa. Kluivert menyebut bahwa dirinya akan merancang formasi yang mampu memaksimalkan potensi Haaland dan Piroe tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Formasi 4-3-3 dengan Haaland sebagai ujung tombak utama, Piroe sebagai second striker atau penyerang pendamping, serta winger-winger cepat Indonesia seperti Egy Maulana dan Rafael Struijk akan menjadi kombinasi yang mematikan. Dengan tambahan kualitas pemain naturalisasi di lini belakang, Indonesia kini terlihat sebagai tim yang sangat solid di semua lini. Lawatan ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian perdana keduanya bersama skuad Garuda. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Iran. Jika dulu supporter Indonesia mungkin merasa gentar menghadapi nama-nama besar itu, kini suasananya justru berbalik. Publik sepak bola tanah air percaya, dengan Haaland di lini depan, Garuda bisa menatap setiap laga dengan penuh optimisme. Bahkan banyak pengamat yang berani menyebut bahwa Indonesia kini bukan sekadar peserta, melainkan pesaing serius dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Reaksi dari para pemain Indonesia pun sangat positif. Kapten Asnawi Mangkuala menyebut bahwa bermain bersama Haaland adalah mimpi yang jadi nyata. Ia merasa kehadiran bintang sebesar itu akan memotivasi semua pemain lokal untuk meningkatkan standar permainan mereka. Marcelino Ferdinand pun menyatakan bahwa dirinya tak sabar belajar banyak dari Haaland dan Piroe, terutama tentang mentalitas bertanding di level tertinggi. Para pemain naturalisasi lain juga merasa kedatangan dua striker ini akan memperkuat ikatan tim dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Meski begitu, tak sedikit juga yang melontarkan kritik. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini terlalu bergantung pada naturalisasi dan khawatir akan mematikan pembinaan pemain lokal. Namun Erick Thohir dengan tegas menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan sekadar membeli pemain, melainkan bagian dari strategi besar untuk mempercepat lompatan kualitas sepak bola nasional. Dengan kehadiran Haaland dan Piroe, pemain muda Indonesia justru bisa belajar langsung dari standar tertinggi sepak bola dunia, kan juga di kancah internasional. Hari ini, seluruh rakyat Indonesia bersorak gembira sekaligus merasa tak percaya dengan kabar besar yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta. Dua penyerang kelas dunia, Erling Haaland dan Joel Piroe, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Kabar yang selama ini hanya berupa rumor, gosip, dan isu liar kini berubah menjadi kenyataan manis yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Momen pengesahan naturalisasi dua penyerang tajam ini dianggap sebagai hadiah istimewa bagi bangsa Indonesia yang tengah menatap babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh optimisme dan harapan besar. Suasana Jakarta mendadak riuh sejak pagi hari ketika kabar akan adanya pengumuman besar dari PSSI tersebar di media. Ribuan supporter memadati area sekitar GBK hanya untuk menyaksikan sejarah langsung di depan mata mereka. Begitu Erick Thohir naik ke podium dan mengucapkan kalimat pembuka bahwa hari ini merupakan momen bersejarah, para supporter sudah bisa merasakan getaran kabar besar itu. Dan benar saja, kalimat selanjutnya sontak membuat seisi ruangan gemuruh oleh sorakan. Erick dengan tegas menyampaikan bahwa Erling Braut Haaland, mesin gol Manchester City yang juga menjadi ikon Premier League, serta Joel Piroe, striker muda asal Belanda yang kini mencuri perhatian dengan ketajamannya di kompetisi elit Eropa,
sudah resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia. Momen ini seketika menjadi topik utama media nasional maupun internasional. Bagaimana mungkin Indonesia yang selama ini hanya dikenal sebagai tim Asia Tenggara dengan sejarah panjang persaingan regional, kini mampu menghadirkan salah satu striker terbaik dunia ke dalam skuadnya. Berita itu menggelegar, melintasi batas negara, menjadi headline di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, bahkan Amerika Latin. Media besar seperti BBC menulis dengan judul besar, Haaland Chose Indonesia, sementara Marca di Spanyol memberitakan